Adab safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan safar atau bepergian. Berikut di antaranya. Pertama, sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti hutang, pengembalian barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kedua, sebelum keluar rumah untuk safar, hendaknya mengerjakan salat 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat, yang dengan itu akan menghalangimu dari kejelekan di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan di dalam rumah. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan dan menitipkan pesan, baik bagi musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya hendak safar. Mohon nasihatilah saya." Maka beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan menanjak." Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang hendak safar, beliau mengucapkan, "Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu." Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, "Aku titipkan kepada Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu." Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan jangan sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, angkatlah salah satu sebagai ketua rombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila 3 orang yang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Ketika umroh, maka ketua rombongan adalah tour leader atau pembimbing dari rombongan tersebut. Kelima, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Keenam, memperbanyak doa ketika safar, karena doa musafir itu mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Ketujuh, selama safar dianjurkan untuk mengqashar salat dan meninggalkan semua salat rawatib selain qobliyah subuh. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, saya pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Kedelapan, segera pulang dari safar setelah urusan selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, safar itu bagian dari azab, melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang menemui keluarganya. Kesembilan, berdoa ketika pulang safar. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, "Aibuna taibun, abiduna li rabbina hamidun," yang artinya, orang-orang kembali bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Travel dakwah Muhsinin Travel.